Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, ibu jelaskan kembali bagaimana tugas keseharianku ini, yaitu anak-anak ibu diminta untuk menuliskan secara detail aktivitas dari waktu ke waktu, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kenapa tugas ini penting? Karena untuk mengetahui aktivitas yang sudah anak-anak ibu lakukan dalam keseharian itu sudah seimbang atau belum. Nah, apa maksudnya sudah seimbang? Ya, seimbang antara ibadah, belajar, bermain, dan membantu orang tua. Atau jangan-jangan banyak main HP ya? Oke, kita akan lihat sama-sama ya, kita review sama-sama. Kita mulai dari bangun tidur. Nah, selamat kepada yang sudah bisa bangun tidur di pagi hari pada waktu yang seharusnya. Kapan itu? Kalau seorang muslim tentunya sebelum subuh kita sudah bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, tapi banyak juga yang terlewat waktunya. Nah, ini sangat disayangkan sekali karena kalau kita sudah bangun di jam setengah 7, jam 7 itu sudah tidak baik untuk kesehatan dan tentunya ibadah kita juga jadi ketinggalan. Nah, ingatlah bahwa untuk memulai hari kita selama seharian penuh, awalilah dengan sesuatu yang baik. Apa itu? Kita ibadah dulu agar keseharian kita ke depannya itu menjadi tenang, tentram, dan akan selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, masih di pagi hari, jangan lupa untuk membantu orang tua. Mengingat sekarang kita sedang pembelajaran daring, sehingga kita punya banyak waktu di rumah. Nah, latih diri untuk mulai terbiasa membantu pekerjaan rumah, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak ada larangan sebenarnya bagi seorang laki-laki untuk membantu mencuci piring misalnya. Tidak ada larangan. Jadi latih diri untuk membantu orang tua selalu sehingga nanti terbiasa untuk melakukan pekerjaan rumah ketika kalian dewasa nanti. Nah, pukul 8 sampai pukul 12 kita melaksanakan pembelajaran daring. Bermacam-macam perasaan akan muncul. Ada rasa lelah, rasa bosan, rasa segudang yang tidak enak muncul semua. Tapi ingatlah, ini bukan saatnya kita untuk mengeluh terus-menerus dengan situasi dan kondisi seperti ini. Cara yang bijak adalah kita ikuti dan kita cari solusi terbaik untuk diri kita. Apa itu? Contohnya, misalnya ada pembelajaran atau materi belajar yang tidak paham. Nah, kita tidak usah langsung, nggak paham, males lah. No, cari solusi. Bisa menghubungi guru atau bisa juga kita cari di internet dengan situs-situs yang terpercaya. Karena sekarang di internet sudah banyak sekali materi-materi pembelajaran yang membantu kita untuk memahami materi tersebut. Nah, masalah lain yang bisa jadi muncul selama pembelajaran daring yaitu merasa bahwa terlalu banyak tugas sehingga terbebani. Nah, ini adalah strategi kita bagaimana pandai-pandai untuk tidak terlalu menumpuk-numpuk tugas. Misal hari ini sudah diberikan tugas oleh guru, langsung kerjakan. Jadi jangan menunda besok lagi, karena besok tugasnya sudah berbeda lagi. Nah, ketika kita tidak selesaikan hari ini, tentu besok jadi 2 tugasnya, besoknya lagi jadi 3, dan terus bertambah. Makanya jadi merasa berat. Untuk itu hindari menunda-nunda mengerjakan tugas. Pesan ibu untuk yang sedang melaksanakan pembelajaran daring, tidak ada waktu bagi kita untuk terus-menerus mengeluh. Kenapa sih kok daring? Kenapa nggak luring saja? Gak enak seperti ini. Nah, itu akan menghabiskan waktu dan energi kita.
Langkah yang paling tepat adalah ketika kita sudah dalam kondisi ini, maka jalani dengan ikhlas dan lakukan yang terbaik. Jika memiliki kendala, segera konsultasikan, jangan hanya berdiam diri saja. Akhirnya tugas sangat banyak menumpuk. Nah, jadi cari solusinya, hindari untuk terus-menerus mengeluh. Setelah pembelajaran daring selesai pukul 12, selanjutnya kita sebaiknya langsung mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat zuhur. Jadi paksa diri, karena banyak juga yang dalam kesehariannya setelah ibu periksa bahwa ketinggalan sholat zuhurnya. Dan ini namanya ibadah harus dipaksa biar terbiasa. Allahumma paksakan. Awalnya terpaksa, lama-lama akan menjadi terbiasa. Aktivitas dari selesai sholat zuhur sampai maghrib itu kalian bisa gunakan untuk beristirahat. Kemudian jika ada pekerjaan rumah yang belum terselesaikan atau tugas-tugas bisa dikerjakan. Dan memang kebanyakan ketika sore hari itu banyak yang melakukan olahraga sore. Tapi tidak sedikit juga yang ketinggalan lagi sholat asyarnya. Nah, untuk yang muslim sebelum berangkat untuk main voli atau main sepak bola, usahakan dulu luangkan waktu sholat dulu sebentar. Sholat kan tidak lama, 5 menit sampai 10 menit. 10 menit itu udah paling lama sekali kalau ayatnya panjang ya. Jadi luangkan waktu, karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Bisa jadi ketika kita melakukan olahraga sudah sampai ajal kita. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Untuk itu luangkan waktu sebelum pergi olahraga di sore hari, sholat asar terlebih dahulu. Lagi aktivitas maghrib. Nah, ini banyak juga yang terlewat karena ketika olahraga sore selesainya pas-pas azan maghrib. Itu kan membutuhkan waktu, belum lagi perjalanan ke rumah, kemudian bersih-bersih atau mandi. Nah, itu menjadi pemicu kenapa sholat maghrib menjadi tertinggal. Itu atur supaya olahraganya selesaikan sebelum azan maghrib berkumandang. Kita semalam hari biasanya ini ibu lihat banyak yang bersantai saja di malam hari. Tidak apa-apa karena seharian kita sudah melaksanakan aktivitas, tapi tetap sholat isya jangan sampai tertinggal. Karena ini sholat isya kalau kita menunda itu akan malas dan jadi mengantuk. Jadi saat azan langsung bergerak, langsung ambil wudhu, langsung sholat. Nah, setelah itu kita sudah plong. Dan kemudian main handphone, atur waktu, main game, jangan sampai terlalu malam atau larut malam. Karena ketika kita sudah terlambat tidur, maka nanti efeknya kita jadi terlambat bangun dan tidak sholat subuh pula lagi. Jadi itu terus menjadi sebuah lingkaran. Nah, itu kalian yang atur sendiri aktivitas kalian. Nah, hidup itu harus seimbang, semua kegiatannya kita yang mengatur sendiri. Antara ibadah, belajar, membantu orang tua, dan bermain. Semuanya kita butuh itu. Tapi jangan hanya condong pada satu aktivitas. Misalnya kita terlalu banyak main. Nah, itu akan menimbulkan masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Nah, agar masalah-masalah itu tidak muncul, maka seimbangkan aktivitas. Atur strategi untuk hidup kita sendiri, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Itu tadi review tugas keseharianku yang kita kerjakan minggu lalu. Semoga bermanfaat dan ibu berharap kita menjadi manusia yang lebih baik lagi setelah ini, dan hikmahnya materi tadi bisa diaplikasikan di kehidupan anak-anak ibu semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.